Udah pada tahu belum? Apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Persamaannya, mereka sama-sama mantan presiden. Mereka sama-sama diusung oleh PDI Perjuangan. Perbedaannya, Ibu Megawati patuh kepada konstitusi, sementara Jokowi menyalahgunakan konstitusi. Perbedaan yang kedua, Ibu Megawati mendapat undangan sebagai pembicara dari Vatikan Roma, sementara Jokowi sibuk ngundangin massa sampai memobilisasi agar orang-orang datang ke rumahnya sebagai bentuk pencitraan yang gak pernah bisa move on dari lengsernya dia. Udah pada tahu belum? Apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Aku tahu persamaan dan perbedaan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Persamaannya, Ibu Megawati dan Pak Jokowi sama-sama pernah jadi presiden Indonesia. Perbedaannya, Pak Jokowi jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh rakyat. Kalau Ibu Megawati jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh siapa ya? Lupa oleh siapa? Ibu Megawati jadi presiden Indonesia karena apa ya? Karena apa sih, lupa. Udah pada tahu belum? Apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Oke, kalau kita mau mencari persamaan dan perbedaan daripada seorang Megawati Soekarnoputri dan seorang Joko Widodo, mari kita mulai dengan persamaannya dulu. Seorang Megawati Soekarnoputri dan seorang Joko Widodo adalah orang-orang yang luar biasa, yang sama-sama pernah menjabat jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi yang satunya jadi presiden karena melengsarkan presiden yang sebelumnya dibantu oleh tapi satunya lagi menjadi Presiden Republik Indonesia karena dipercaya oleh rakyat, dipilih rakyat 2 kali berturut-turut. Nah, kalau kita mau bicara dengan apa yang terjadi masalah perbedaan, mari kita bicara tentang perbedaannya. Dan apa yang menjadi berita baru-baru ini nih, membuat itu perbedaan terlalu nyata gitu ya. Satunya, seseorang yang tidak pernah menginterpretasikan dirinya di dalam suatu lukisan, yang dimana lukisan itu sepatutnya menjadi lukisan daripada salah seorang yang disucikan bagi salah satu agama, apalagi menyerahkan itu kepada pemimpin agamanya langsung ya, walaupun pemimpin agamanya itu sebenarnya tidak memahami sih konteks daripada interpretasinya, tapi kalau buat kita yang ngerti, jadi setidaknya paham dong. Kalau nggak paham, coba. Udah pada tahu belum? Apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Aku jawab ya, pecel lele. Oleh dengan cara mengkudeta Gus Dur, dengan cara melengsarkan Gus Dur bersama dengan aki-aki Amin Rais. Udah pada tahu belum? Apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Kau mau tahu persamaannya Pak Jokowi dan Megawati ya, dan perbedaannya ya? Sini biar awak jelaskan sama kau ya. Dengarkan baik-baik ya cuy. Persamaannya Pak Jokowi dan Mak Banteng Megawati sama-sama mantan presiden cuy ya. Terus perbedaannya, ini dengarkan juga baik-baik perbedaannya. Pak Jokowi itu jadi presiden dipilih rakyat ya, gak usah buta, gak usah bodoh ya, boleh bodoh tapi jangan terlalu bodoh ya. Kalau Mak Banteng yang memilih siapa ya, yang memilih Megawati jadi presiden siapa ya? Kau tahu nggak siapa yang memilih Megawati jadi presiden? Siapa? Kasih tahu dulu. Oh,
Amin Rais katanya. Nah, yang memilih Mak Banteng jadi presiden ya Mbah Amin Rais dong, seorang bestinya. Ya, berarti bukan pilihan rakyat. Mak Banteng kau menjadi presiden. Tuh. Ya. Simak dan ingat ya, jangan pura-pura lupa. Buka tuh sejarahnya bagaimana ketum klien menjadi presiden dulu. Oh, masih ada kok jejak digitalnya, nggak ketinggalan ya. Apa kata Pak Mendiang Gus Dur ya? Buka, jangan pura-pura bodoh lah. Pura-pura nggak tahu, pengen membela emaknya, segitunya ngono. Wes sadar ya. Tuh udah kasih tahu persamaan dan perbedaan Pak Jokowi dan Mak Banteng. Oke? Sebenarnya apa sih perbedaan dan persamaan dari Bapak Jokowi dengan Ibu Megawati ya? Kan mereka ini kan dulunya wah udah seperti kuali ketemu kekep tutupnya begitu. Pas semua pas. Begitu Pilpres tiba-tiba semuanya saling bertentangan. Bapak Jokowi tidak mau melakukan apa yang diminta oleh Megawati. Seperti itu. Ya. Nah, yang saya bisa pelajari dari kasus ini, saya melihat bahwa Bapak Jokowi sangat memikirkan bangsa ini. Rakyat Indonesia. Dari tindakannya, dari rencananya, master plan-nya membangun bangsa ini, dia membangun infrastruktur, dia membuat ekosistem bisnis yang luar biasa, ya. Kemudian membuat rencana melarang ekspor bahan mentah dan meminta agar pihak luar negeri, investor masuk membuat smelter-smelter dan meningkatkan pendapatan negara yang luar biasa. Kemudian membuat rencana besar memindahkan ibu kota negara, ya, IKN, ibu kota negara Nusantara. Dan yang paling saya rasakan adalah ketika seorang Jokowi ngotot tidak melakukan lockdown, sedangkan negara-negara lain melakukannya, ya. Bahkan elit politik ramai-ramai mendesak, saya masih ingat tuh, mendesak ya agar dilakukan lockdown demi kemaslahatan keamanan negara. Tapi apa yang Bapak Jokowi lakukan? Dia melakukannya sendiri dan memutuskan bahwa tidak ada lockdown karena bangsa kita hidup dari hari demi hari. Bagaimana mungkin kalau lockdown? Bagaimana caranya mereka untuk menghidupi keluarga mereka? Dan ternyata keputusan Bapak Jokowi itu benar. Ya, mengambil alih aset-aset negara, ya, yang hilang, ya. Kemudian kita juga tahu saham Freeport diambil alih dan banyak lagi kita lihat yang kita bisa perhatikan selama 10 tahun pemerintahan Bapak Jokowi itu betapa bangsa ini semakin kaya. Nah, bedanya apa dengan Megawati? Ya, Megawati menjual aset negara, ya, memiskinkan bangsa ini, ya, dan hanya bicara, ya, menarasikan, mendiskreditkan Bapak Jokowi, ya, seakan-akan bangsa ini hanya punya satu pahlawan, ya, seakan-akan negara ini tanpa keluarganya Megawati ini bangsa tidak akan selamat begitu. Padahal kita belajar sejarah bahwa pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukan satu orang, tapi banyak orang, banyak pahlawan-pahlawan yang perlu kita junjung, kita hormati, ya. Tetapi apa yang kita lihat yang setiap kali Megawati narasikan bahwa coba kalau tidak ada bapakku gitu, seakan-akan ini kan membodohkan bangsa ini, melupakan, ya, kepahlawanan orang-orang lain yang ikut berjuang. Kalau saya ke airport, saya membaca ada 2 nama, bukan hanya satu nama depannya Soekarno, tapi ada sampingnya ada
Soekarno-Hatta. Artinya apa? Artinya bukan satu orang, ada orang lain. Dan kenapa Bung Hatta keluar dari pemerintahan? Ya karena Bung Hatta ingin lebih merakyat. Itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini kan sungguh nyata, terutama hari-hari ini kita lihat, ya. Sikap Megawati dengan PDIP-nya tidak pernah jelas, ya, mau kemana ini. Tetapi saya melihat satu hal sangat prinsip, bahwa kalau Jokowi memikirkan bangsa ini, memikirkan masa depan negeri ini, ya, Megawati hanya memikirkan partainya. Megawati hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara Bapak Jokowi mengabaikan dirinya. Dihina, direndahkan, difitnah oleh elit PDIP. Dia acuhkan. Dia hanya fokus kepada jabatan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan konstitusi. Apapun yang dinarasikan oleh seorang Megawati tidak benar. Kita tahu bahwa seorang Megawati dipilih jadi presiden oleh MPR, bukan oleh rakyat. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat, oleh bangsa ini, ya begitulah kelakuannya. Beda dengan Bapak Jokowi yang dipilih oleh mayoritas bangsa ini. Nah saudara, saat ini proses pilkada sedang berjalan. Saya percaya apa yang direkomendasikan oleh Bapak Jokowi, dia akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kita lihat bagaimana seorang Prabowo bisa sukses terpilih, ya, menjadi presiden Republik Indonesia 2004-2009. Dan saya percaya dan yakin sekali bahwa Bapak Prabowo akan lebih baik dari Bapak Jokowi. Kenapa? Karena wakilnya Gibran akan ikut membantu bekerja, menjadikan Indonesia Emas itu bukan cuma slogan, mensukseskan program Ibu Kota Nusantara menjadi nyata, bukan abal-abal, bukan cuma omong-omong saja, tetapi kerja. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa perbedaan Bapak Jokowi dengan Megawati sungguh kontras sekali, ya. Kalau saya bisa katakan, Megawati adalah antitesanya seorang Jokowi. Sama dengan kader-kader yang lain. Sekarang kita lihat di pilkada, kenapa Megawati galau? Ya karena nggak ada kadernya yang mumpuni, yang bisa kita andalkan menjadi kepala-kepala daerah. Jadi menurut saya, ada banyak calon-calon figur-figur yang lebih baik. Kita harus memilih, melihat dengan bijaksana. Oke, saudara, God bless you all the best.